Di berita sedang viral, ada artis senior, Pak Ikang Fauzi, yang mengantri sampai jam 3 sore. Pagi gua ngantri di BPJS Kesehatan di Tangsel. Masih ngantri. Sekarang kita udah keberapa? Di ngantri dari jam 9-an tadi ya. Baru dapet jam 3. Berapa? Ya kalau berdasarkan pengalaman pribadi, saya juga ngantri untuk bikin sesuatu, bikin kartu, entah BPJS Kesehatan, paspor, dan sebagainya. Mungkin sudut pandang atau perspektif mana yang diambil. Apapun beritanya, kalau misalkan sudut pandangnya negatif, ya akan jadi negatif. Tapi kalau beritanya itu positif, apapun beritanya, dia akan jadi positif. Begitupun juga kalau misalkan sudut pandangnya netral, apapun beritanya jadi netral. Sebenarnya sistemnya bagaimana, kemudian kok bisa sampai selama itu, ya memang faktornya banyak ya. Kalau kita mau comparing, misalkan kita bandingkan dengan negara lain, atau dengan institusi lain, atau dengan pengurusan lain, itu nggak apple to apple. Kalau misalkan berdasarkan satu atau dua orang, nanti kalau misalkan berita ini diambil dari sudut pandang negatif, ya kita bikin ini aja nggak selama ini, kita bikin itu aja nggak selama itu. Begitupun kalau misalkan di sudut pandang positif, ya sama aja lah. Ini kita bikin pengurusan apa juga memang selama ini. Jadi memang setiap berita. Saya mungkin akan tanggapi kalau misalkan di sebuah rumah sakit itu pelayanan BPJS-nya lama atau tidak, ngantrinya lama atau tidak. Ya lama kalau pas lagi rame. Misalkan ada praktek dokter BPJS kemudian pasiennya itu mengantri. Kalau misalkan dia jumlah pasiennya lebih banyak daripada jam praktek dokternya, dia otomatis akan mengantri. Kemudian ketika kasusnya juga sendiri-sendiri kan, setiap pasien itu ada yang kasusnya berat, ringan, sedang. Kalau misalkan pas penanganan di, let's say, di poliklinik atau rawat jalan itu satunya lebih lama ketimbang yang lain, ya itu akan terjadi penumpukan. Ada stigma atau pertanyaan, ada orang dalam tidak, kemudian ada yang didahulukan tidak, yaitu depend ya. Mungkin setiap rumah sakit punya kebijakan sendiri dan memang kasuistis setiap individu, setiap case itu mungkin sendiri-sendiri juga, tidak bisa. Let's say saya mengelola rumah sakit, ya kita punya policy adalah tidak membedakan. Jadi berdasarkan kondisi medis saja. Oh yang ini memang butuh lama penanganan, yang ini butuh cepat, yang ini butuh sedang. Tetapi kan ketika di sebuah rumah sakit di ruang tunggu itu, informasi itu kan tidak disampaikan. Oh, pasien ini tuh butuh waktu lebih lama. Kita tidak menyampaikan atau memang tidak bisa menyampaikan hal itu, sehingga masing-masing pasien lain yang menunggu mungkin punya persepsi lain. Wah, ini kenapa didahuluin? Ini kenapa saya datang duluan? Kenapa dia yang diperiksa yang datang belakangan? Ini kenapa lama sekali dan sebagainya dan sebagainya, itu berkumpul jadi satu. Kalau kita mau bicara fair ya memang ada keterbukaan informasi. Tetapi di dalam hal kasus medis, di dalam misalkan kondisi penyakit dan sebagainya, variasinya itu sangat banyak dan memang tidak bisa dijelaskan. Oh, kita lagi mengantri, misalkan mengantri kemudian ada perawatnya, Pak, Bapak Ibu tunggu sebentar ya, ini ada kasus ini dengan kegawat daruratan ini dengan ini, sehingga pelayanan jadi mundur, jadi satu-satu dijelasin, sedangkan pasien itu datang silih berganti, datang antri, datang antri, yang tidak bisa dijelaskan satu persatu setiap pasien, kecuali memang dia mau private, misalkan ada klinik atau rumah sakit yang mempunyai layanan khusus tersendiri, ya dia membedakan layanannya, ya it's okay, selama tidak mengurangi layanan kualitas untuk pasien BPJS-nya. Dan juga kalau memang pasien atau kita merasa kasus atau itu tuh butuh kegawat daruratan mengancam nyawa, itu jangan datang ke poliklinik, tetapi datangnya ke IGD atau ke unit gawat darurat. Jadi memang lebih tepat ke arah sana. Ketika di IGD ya tidak ada antrian, dia harus langsung ditangani. Saya mengelola rumah sakit, ya ketika dia datang IGD, walaupun IGD-nya penuh,
misalkan datang bednya penuh semua dan memang harus di mobil, di parkiran, ditangani dulu ke gawat daruratannya. Entah misalkan dia nanti setelah stabil akan dirujuk, ya is okay. Jadi memang jangan sampai salah tempat juga. Sudah gawat daruratan, sudah kondisi nyawa, tapi datanya ke poliklinik itu pun salah jika memang tidak apa namanya, tidak nyaman, kondisinya sedang terganggu, datangnya ke IGD atau ke unit gawat daruratan. Itu mungkin yang bisa saya share. Terima kasih.